Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Zikru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita lanjutkan ya pelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa pelajaran yang kemarin? Tipe. Masa tipe? Jumlah. Jumlah, lebih tepatnya lagi. Jumlah yang mana kan? Nah, jumlah ada berapa? Ada berapa macam jumlah? Ada 3. Iya, apa saja? 1, 2 dan 3 atau lebih. Sekarang kita mempelajari yang jamak, yang 3 atau lebih. Oke, yang jamak dan kemudian jamak ada berapa macam? Jamak ada 3 macam. Yang pertama. Jatala. Dari pertama dulu yang sudah kita pelajari di. Jala. Jamak berpola. Yang kedua. Yang kedua jatala ya. Tunggu dulu, jala atau jamak berpola ya. Ada berapa macam? Ada 3 macam. Ada 2. Ada 2 ya. Yaitu akhiran kombinasi maskulin dan akhiran kombinasi feminim. Masya Allah. Maskulin, jamak berpola, feminin. Dan kemudian setelah jamak berpola, kabib. Iya, jamak kabib. Tunggu dulu, Hana bikin ke pinggir dulu ya. Assalamualaikum Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Iya. Terlambat, maaf. Oh, enggak apa-apa. Ini memang tadi agak kecepatan berapa menit. Oke ya, jamak berpola, maskulin, feminin. Dan kemudian jamak apa lagi? Jamak kabib. Iya, jamak kabib. Ada berapa kata? Ada 3. Apa saja? Yang pertama kaum, artinya kaum. Yang kedua nasun, artinya manusia. Oh, Hana kasih harokat dulu. Kaum. Kemudian nasun. Manusia. Yang ketiga korn. Korn. Artinya generasi. Allah. Sahih. Yang selanjutnya jamak. Jamak tidak berpola atau jatala. Oke. Jamak tidak berpola atau jatala ya. Ya. Oke, ini Hana dikasih jala. Ada berapa macam? Ada 2. Pertama, akhiran suara. No, kalau udah semua jamak tidak berpola itu akhirannya akhiran suara. Tapi ada 2 macam, yaitu jamak tidak berpola untuk makhluk yang berakal. Kemudian
Jamak tak berpola. Yang Lupa. untuk makhluk yang tidak berakal. Oh ya. Oke. Ini apa? Rangkuman tentang jamak apa? Mulai dari jumlah ya. Iya. Jumlah itu ada singular namanya ya, kalau satu singular satu. Kemudian tadi ada ganda 2 dan jamak 3 atau lebih. Ya. Tunggu dulu, bikinnya begini. Harusnya ada tanda yang dikasih bawahnya itu. Nah, 3 atau lebih gitu aja. Dikecilkan lagi. Ini nanti catatannya Hana tambahkan ke catatan yang kemarin itu ya. Jumlah ini ada di sini. Sebelumnya kalau singular atau satu yaitu akhiran apa kalau singular atau satu? Un, an, in. Iya, akhiran suara namanya ya. Akhiran suara. Akhiran suara un, an, in. In. Atau kalau versi tipisnya? U, a, i. Iya, u, a, i. Kemudian yang kedua akhiran ganda yaitu akhiran Ani, aini, aini. betul. Namanya akhiran kombinasi. Kombinasi. Mhm. Di catatan itu, di beberapa catatan ditulis temukan dulu akhiran kombinasi. Itu ada catatan-catatan seperti itu. Maksudnya apa ya, Kak? Oh ya. Jadi ketika kita mau menentukan jumlah sesuatu, bukan jumlah sih. Nah, mana ya ini? Ini dia. Nomor 24. Nomor 24 silakan dibaca Bunda Eca. Mutakiina. Yang ini 24. Oh, 24. Bisultonin. Bisultonin. Nah, kita kan belajar punya akhiran suara dan akhiran kombinasi. Sebelum kita menentukan, oh ini akhiran suara. Jangan langsung ngambil kesimpulan bahwa ini akhiran suara. Biasakan untuk ditanyakan dulu. Ini akhiran kombinasi bukan? Oh, maksudnya itu. Ya, karena nanti apa ya? Kebanyakan teman-teman suka salah suka salah menentukan. Makanya biasakan tanya ini kombinasi atau bukan. Kalau bukan baru oh ini akhiran suara. Gitu. Harus dibiasakan seperti itu. Iya. Oke. Karena misalnya bisultonin versi tipisnya bisultoni. Iya. Ini versi tipisnya. Sekarang kalau teman-teman bilang, oh ini diakhiri dengan i, akhiran suara ini. Ya, nah dalam hal ini memang betul. Tapi dalam kata yang lain, seperti kata apa ya contohnya ya?
Sudahlah, kembali ke muslim aja. Muslimah. Nih. Nah, kalau teman-teman tidak tanya ini akhiran kombinasi atau bukan, hanya langsung, oh ini diakhiri ini. Kayak seperti suara I kan, statusnya jar, singular. Un, an, in, rofa, nasab, jar. U, an, i, rofa, nasab, jar. Jadi karena ini akhirannya bunyinya I, berarti saat jar. Nah, kalau teman-teman langsung menyimpulkan ini suara. Jadi sebelum menyimpulkan, oh ini akhiran suara, harus biasakan tanya, ini akhiran kombinasi atau bukan? Kalau bukan, baru akhiran suara. Gitu caranya. Nah, ini akhiran kombinasi ya, muslimah nih, ini tipisnya gitu kan? Oh enggak, ini tebal karena ada nun. Oh, ini tebal ya? Aduh, gimana ya? Iya. Ini versi tebal semua kan, yang di halaman 6, tabel muslimun ini versi tebal semua. Tuh. Nanti kita balik lagi ke situ insya Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Maaf. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ganda, yaitu akhiran kombinasi ani, aini, atau versi tipisnya Versi tipis. A panjang seperti muslimah, ya kan? Muslim. Ai. Muslimah. Kemudian jamak ada 3 macam. Yaitu yang pertama jamak berpola. Nah, jamak berpola ini dibagi lagi menjadi 2. Yaitu jamak berpola maskulin diakhiri dengan akhiran ayo yang di muslimun, tabel muslimun akhiran suara atau Aduh. Tidak apa-apa, kombinasi. Una ya. Betul. Una, kemudian Ina. Atau versi tipisnya muslimu. Muslimah. No. Muslimi. Iya, muslimi, i, dan Muslimi. Kemudian feminin, akhiran kombinasi juga ya. Yaitu akhirannya apa? Muslimatun. Ya, jadi atun. Atun. Panjang ya. Atin. Versi tipisnya Bentar. atu. Ati. Betul. Oke, ini semua sudah kita pelajari di tabel muslim ya, ada di halaman 6. Kemudian yang selanjutnya yaitu jamak kabib atau jamak karena Arab bilang begitu. Hanya ada 3 kata untuk saat ini. Kaum, nas, manusia, korn, generasi. Ya, ini teman-teman Hana percaya sudah hafal semua ya, 3. Dan yang selanjutnya ada jamak tidak berpola atau jatala. Ini dibagi 2 menjadi jamak tidak berpola untuk makhluk berakal. Contohnya seperti apa? Makhluk berakal, manusia contohnya ya. Nah, Usulun. Iya. Rasul ini berapa? 1.
Kemudian versi jamak tidak berpolanya, Rusulun. iya, rusulun. Rusulun, rusulun. Nah, sebenarnya banyak kata yang dia punya dua macam jamak. Dia punya jamak berpola, tapi juga punya jamak tidak berpola. Sebagai contohnya ya kata rasulun ini. Rasulun satu, ini dia punya versi yang berpolanya juga. Jadi kita tinggal tambahkan una. Rasuluna. Nah, ada dua macam ya. Yang Hana warnain ini dua-duanya jamak atau lebih dari 3. Jadi ada dua macam. Kita bisa bilang rasuluna atau rusulun. Untuk mengatakan banyak rasul atau rasul-rasul. Oke, teman-teman? Maksudnya sama ya, artinya sama. Nah, artinya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Sebagai contoh, kita cari kata yang lain dulu. Di sini Hana mau kasih contoh kafir. Kafirun artinya orang yang tidak percaya. Sekarang versi yang berpolanya jadi Kafiruna. Kafiruna, dan ada versi tidak berpola, jatalanya Kufarun. Oh, kafarotun, atau banyak juga kufar, tapi Hana mau pakai kafarotun sepertinya. Nah, ini ada dijelaskan sama Ustadz nih di sini. Al-Quran terkadang menggunakan semua versi jamak dari suatu kata. Nah, seperti Hana katakan tadi ya, ada beberapa kata yang punya macam-macam jamaknya. Ya, seperti ini tadi ya. Nah, terkadang Allah mengatakan kafiruna. Artinya apa kafiruna? orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman. Tapi versi jamaknya ada kafarotun. Dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia diartikan apa? Sama, orang-orang yang tidak beriman. Kafiruna, kafarotun, artinya sama di dalam terjemahan Al-Quran. Orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman. Ada lagi satu macam kata ininya, kufar. Teman-teman sering dengar ya? Iya. Kufarun. Nih. Jadi ada sekarang 3 macam versi jamak dari kafirun. Nah, itu kufar diartikan sebagai orang-orang yang tidak beriman juga. Jadi 3 kata yang berbeda di dalam terjemahan Al-Quran itu biasanya sama terjemahannya. Orang-orang yang tidak beriman. Apa yang kita pelajari saat ini, insya Allah nanti ya kita sampai. Sebenarnya memang kata-kata itu artinya sama, yaitu merujuk kepada banyaknya beberapa orang-orang yang tidak beriman. Tapi sebenarnya Allah menggunakan 3 kata berbeda di tempat yang berbeda dan dia memiliki alasan. Kenapa sih di ayat ini pakai kafiruna? Qul ya ayyuhal kafiruna. Nah, tapi di ayat lain kenapa Allah pakai kufar? Yang di ayat lain lagi kok pakai kafaratun? Allah Subhanahu wa taala apa ya? Kita harus memikirkan itu, apa sih bedanya? Kenapa pakai yang berbeda? Karena kan Allah Subhanahu wa taala seperti yang ditulis ini berfirman dengan sempurna, kalimatnya sempurna. Nah, mengetahui itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah
terjadi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari sebenarnya apa sih nanti perbedaannya ini. Kufar ini apa? Nah, kafirun sekelompok orang-orang yang tidak beriman. Kufar sekelompok orang-orang yang melakukan apa ya? Tidak beriman, terus lagi dikasih bukti tidak beriman lagi, terus aja tidak mau beriman, menolak terus-menerus sering melakukan tidak beriman itu. Nah, jadi ada makna yang lebih di setiap katanya. Nah, perjalanan kita insya Allah sampai ke sana nanti mempelajari di balik kata-kata ini. Untuk setiap kata pasti ada perbedaannya. Kalau tidak, kenapa harus ada macam-macam kata tersebut, ya kan? Nah, keren teman-teman. Kalau kita dari ini. Masya Allah. Dan di dalam terjemahan tidak ada bedanya. Aja ya, lurus aja semuanya. Nah, disinilah kita mempelajari, mengetahui ini. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita semua terus semangat ya untuk sampai kita mengeksplorasi, membuka ini ya, apa yang ada dalam Al-Quran yang tidak bisa kita dapatkan dari terjemahan. Iya. Oke. Jatalah berakal. Ini ajalah contohnya. Sudah. Kita kecilkan. Tuh. Kemari lagi. Oke. Tuh, 2. Dihapus yang kafirun karena kafir adalah jamak kafiruna, jamak yang berpola. Ada lagi satu kata. Alimun. Nah, teman-teman pasti tahu semua artinya. Alimun artinya orang yang alim, berilmu. Ya, berilmu. Kita sering, wah ini orangnya alim nih. Gitu ya. Versi jamak berpolanya apa? Alimuna. Ya kan? Oh, yang berpola, ya. Dan jamak yang tidak berpolanya lebih sering lagi teman dengar. Ulama. Iya, ulama. Oh, panjang ya? Ya, ulama. Ini ada tadi Hana baca penjelasan sedikit tentang kata ulama. Kalau teman zaman sekarang bilang ulama itu orang yang mempunyai ilmu tinggi ya, ahli dalam agama khususnya ya. Nah, itu pengertian yang kita tahu dari kata ulama. Tapi sebenarnya sebenarnya tidak begitu. Nah, ini kita baca sama-sama. Zaman sekarang beberapa orang menerjemahkan kata ulama sebagai sarjana atau orang-orang yang berpendidikan atau berilmu tinggi. Sebenarnya ulama sendiri, alimun atau ulama artinya orang yang memiliki pengetahuan. Itu arti yang sebenarnya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jadi, ketika Al-Quran diturunkan, kita nggak punya sarjana. Emangnya ada sarjana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada, karena mereka tidak punya sistem pendidikan seperti kita sekarang, SMP, SMA, kuliah, ya kan? Mana ada sarjana. Mereka adalah kaum yang memiliki kehidupan di gurun, seperti kita tahu. Jadi, kata alim, orang Arab mengartikannya sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan. Jadi nggak disebutkan memiliki banyak pengetahuan. Jadi sedikit atau banyaknya tetap kalau alim namanya orang yang memiliki pengetahuan. Apakah pengetahuan itu sedikit atau banyak, tetap alim. Nah, seiring perkembangan zaman,
Sekarang kita punya lembaga pendidikan, sekolah ya, bertingkat-tingkat seperti itu, SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian orang-orang mulai mengartikan kata alim sebagai seorang sarjana atau orang yang berpendidikan. Tapi pada zaman Al-Quran, ketika kata alim atau ulama digunakan di dalamnya, Al-Quran tidak membicarakan seseorang yang memiliki gelar sarjana atau yang berpendidikan tinggi. Sebagai contoh, di hari pertama Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Allah adalah satu. Nah, Umar bin Khattab tidak dulunya kan menentang Islam, tidak percaya Allah itu satu, tidak percaya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Nah, di hari pertama ketika beliau radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Allah adalah satu dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, bahkan namanya hari pertama, beliau belum hafal sesuatu pun dari Al-Quran. Dan beliau juga tidak bersekolah hingga ke universitas. Tapi beliau mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Nah, pada saat itu dia disebut alim. Padahal hanya tahu Allah itu satu dan Nabi Muhammad adalah utusannya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya seperti itu saja yang dia tahu. Dan orang lain waktu itu kan banyak yang tidak tahu, banyak yang belum percaya Islam, tidak mau, ya kan? Nah, pada saat itu dengan pengetahuan yang segitu, Umar radhiyallahu anhu kita bisa bilang dia alim. Nah, jadi sebenarnya teman-teman juga bisa dibilang alim karena teman-teman mengetahui sesuatu kan? Ada yang di sekitar teman-teman mungkin tidak tahu ism, rafa, jar, status, jumlah, bla bla bla. Nah, sekarang teman-teman tahu meskipun masih baru belajar. Nah, itu sebenarnya alim. Gitu. Jadi tidak harus ketika kita bilang ulama, oh ilmunya tinggi. Enggak. Kita alim juga meskipun masih sedikit kita belajar gitu. Itu perbedaannya. Jadi artinya seiring berjalan waktu berubah ya. Ya, dan kita karena kita mempelajari ini untuk Al-Qur'an, kenapa Hana jelaskan? Karena kita harus memahami bahasa ini pada saat dia diturunkan. Kalau enggak, bisa salah kita mengartikan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, di sedikit-sedikit kita mengetahui, oh ini zaman dulu artinya ini, zaman sekarang artinya ini. Jadi ketika kita buka Al-Qur'an, oh, yang dimaksud Al-Quran sebenarnya ini. Nah, gitu. Sangat membantu dalam memahami ya isi Al-Quran. Oke. Kemudian lagi, jamak tidak berpola untuk makhluk yang tidak berakal. Oh ya. Oke, datalah dulu deh. Yang tidak berakal, contohnya kemarin kita kasih apa? Kitab. Iya. Kitab. Kitab, satu buku. Kitabun. Banyak buku. Kutubun. Nah, sekarang Hana mau tanya. Bisa nggak kita bilang begini? Untuk plural, kutubuna. Tadi kan ada alimuna, kafiruna. Sekarang boleh dong, kutubuna. Tidak berakal. Kenapa? Ntar dulu. Nggak tahu ya. Gimana Bunda? Boleh dong. Atau situ Boleh. atau ini? Oh, boleh.
Kalau Zikru, Laksmi, boleh atau enggak? Kok nggak enak Tid- dengernya ya, Kana? Enggak enak. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Soalnya tidak berakal. Iya. Zikru, Pinternya. Pinter. Benar. Amin. Alhamdulillah. Tumben, Alhamdulillah. tumben bisa jawab. Masya Allah. Iya, karena dia tidak berakal. Una, ina hanya dipakai untuk makhluk berakal. Jadi Oh, gitu. tidak bisa kita bilang kutubuna. Apa itu kata orang Arab? Apa arti? Hmm. Ya, mereka tidak punya kutubuna atau kolamuna. Pena, banyak pena. Tidak. Iya. Kutubuna, satu lagi kolam deh ya. Ini Jadi enggak cukup. jamaknya kutubun. Iya. Kolamun, kolamuna, aklamun. Benar semua enggak nih? Yang tengah enggak? Yang tengah enggak, ya. Karena Tidak berakal. tidak berakal. Betul sekali. Iya. Oke. Keren ya. Oke, merah dong. Karena ini bentuk pluralnya. Dan ingat cerita orang Arab yang terakhir kali ngerujak, mereka pusing, bosen. Jadi buat kesepakatan, kalau membicarakan jamak tidak berpola, apa katanya? 1F. Iya, untuk makhluk yang Perempuan. tidak Satu. Perempuan. H. harus 1F ya. 1F. Atau H. Ya. Nah, bagaimana dengan yang berakal untuk manusia? Contohnya seperti rusulun tadi. Atau Rusulun. 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 Tadi kan ada dua, karena dia makhluk akal, kita bisa bilang rosuluna. Ya, jadi teman-temannya bilang, nah ini gimana kalau yang untuk orang? Apa kita pura-pura bilang cerita satu wanita juga atau gimana? Ya, kalau untuk orang semuanya deh. Kalau terserah kamu, terserah mau pura-pura cerita tentang satu wanita atau mau nggak pura-pura, mau yang sebenarnya. Jadi maksudnya rusulun itu boleh 1F dan juga boleh berapa banyak? Jamak M. dan apa itunya? Gendernya? M. Maskulin. M. Terserah kamu mau bilang maskulin atau feminin. Gitu, boleh dua-duanya. Nah, kenapa 1F? Ini kan semuanya pasti laki-laki ya, Rasul itu nggak ada yang perempuan. Lah kok bisa 1F? Feminin. Gimana Itu sih? dianggapnya. Iya, itu hanya dianggap di dalam tata bahasa kita, bahasa Arab ya. Ya, bukannya mengatakan mereka jadi perempuan, ya enggak. Hanya di dalam tata bahasa saja. Gitu. Jadi harus dibedakan. Ini bisa dibilang pura-pura ya. Pura-pura. Nah, ini yang sebenarnya. Gitu. Artinya, untuk jamak tidak berpola yang berakal, dia boleh 1F. Nah, teman-teman harus ingat perbedaan boleh dan harus. Kalau harus tuh yang mesti gitu ya kan.
wajib. Kalau boleh, pilihan. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau mau pura-pura silakan, kalau mau beneran yang sebenarnya juga tidak apa-apa. Nah ini, boleh dan harus. Nah, ini. Ya. Oke, ini semuanya gender. Gender. Jumlah. Sudah selesai kita pelajari dan sekali lagi Ana tidak bosan untuk mengingatkan kalau ada waktu latihannya dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh didiskusikan di grup. Nah, jadi grup kita belajar bukan hanya di Zoom. Silakan yang ada pertanyaan kita bisa bahas bareng di grup. Oke. Nah, ini semua ringkasan jumlah. Karena ingin sebelum kita selesai hari ini ingin teman-teman mulai membaca halaman 12 ya. 12, halaman 13. Halaman 13. Feminin kabib, karena Arab bilang begitu. Di jumlah kita juga punya jamak kabib. Jamak kabib ada 3 yang kita pelajari. Nah, sekarang feminin kabib. Semuanya ada 12. Dalam sebuah harbun, kalau ada teman-teman punya bukunya silakan dicatat di atas tulisan bahasa Arabnya ya. Harbun artinya perang. Dalam sebuah harbun, perang, seorang tentara melamun, memandang samaun, artinya langit, memandang langit, hingga syamsun, atau matahari, terbit. Syamsun, matahari, terbit. Ketika dia tersadar, dia baru menyadari hanya tinggal nafsunnya. Nafsun, diri. Dirinya seorang di sana. Dia dikelilingi oleh nar, api. Jadi dia menggunakan sedalwun, seember penuh air untuk membuat sabil dan tariq. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Ya. Menuju ardun yang aman. Ardun itu dunia. Dunia tanah bisa jadi juga. Di saat rihun, angin. Di saat angin panas berhembus, dia dengan putus asa mencari bi'run, sumur, untuk diambil airnya. Dalam pencariannya, dia menemukan sebuah darun, kamar yang kosong. Di dalamnya, dia menemukan satu ka'sun, gelas, satu gelas penuh, khamrun, alkohol. Dia pun tergoda, ingin meminumnya. Namun dia takut akan jahanam dan as-sa'ir. Neraka lah dua-duanya ini ya kan, api neraka. Dia menyadarkan dirinya sendiri dan menghancurkan gelas itu dengan sebuah asa atau tongkat. Nah, begini cara teman-teman menghafalkan. Jangan dihafal kata-katanya saja, dihafal semua ceritanya. Nah, begitu cara teman-teman menghafalnya. Ini juga termasuk yang wajib hafal, karena banyak muncul di Al-Quran. Syamsun, nafsun, ya. Ada banyak kata yang muncul di Al-Quran. Oke, teman-teman. Oke. Semua ceritanya ya. Sekarang sudah selesai pelajaran kita hari ini. Besok kita akan menghafal feminin kabib. Insya Allah lanjutkan. Jumlah sudah selesai. Kita masuk ke gender. Oke. Semangat terus ya teman-teman. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.